Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Oke gengs, balik lagi di sini. Kita perlu ngomongin sesuatu yang agak mind blowing tapi nyata banget terjadi di depan mata kita. Jadi gini, lu sadar nggak sih kalau Indonesia tuh sekarang lagi mode bis banget ekonominya? Kita ngomongin populasi yang udah tembus 280 juta jiwa bro. Itu bukan angka main-main, itu kayak satu negara isinya pasar raksasa yang siap melahap apa aja. Pemerintah kita juga lagi agresif banget, kayak lagi speedrun reformasi investasi, bikin karpet merah buat investor domestik maupun asing. Pajak dikasih insentif, birokrasi yang tadinya embulat kayak kabel earphone mulai dilurusin, zona ekonomi khusus ada di mana-mana, plus dukungan gila-gilaan buat sektor teknologi sama manufaktur. Nah, di seberang sana tetangga kita Malaysia yang dulu sering banget jadi primadona atau tujuan investasi standar buat perusahaan Indonesia, sekarang nasibnya mulai kayak artis yang kehilangan panggung. Pesonanya luntur, bos. Banyak perusahaan gede kita, dari yang jualan makanan sampai pabrik manufaktur, pelan-pelan mulai packing barang, angkat kaki dari Malaysia, terus balik kandang ke Indonesia atau cari lapak lain. Ini bukan kebetulan atau lagi sial aja, tapi ada alasan strategis yang deep banget di baliknya. Pertama, coba kita bedah dulu nih gambaran investasi di Indonesia biar lu paham konteksnya. Data FDI alias Foreign Direct Investment itu nggak bisa bohong. Di kuartal pertama 2025 aja, aliran modal asing yang masuk ke Indonesia itu gila banget, totalnya nyampe sekitar 13,67 miliar dolar Amerika. Itu naik 12,7% dibanding tahun sebelumnya. Bayangin, di saat ekonomi global lagi roller coaster, investor asing malah makin pede naruh duit di sini. Terus Malaysia gimana? Ya, mereka dapat sih cipratan FDI dari kita, tapi jumlahnya itu remah-remah banget kalau dibandingin sama duit yang lari ke Singapura, Hong Kong, atau Cina. Ini tuh sinyal keras kalau perusahaan Indonesia mulai mikir, ngapain gue diem di situ kalau ada opsi lain yang pasarnya lebih gede, aturannya jelas, dan bonusnya lebih yahut. Sekarang kita masuk ke alasan intinya, kenapa sih pada cabut? Faktor paling obvious adalah ukuran pasar. Malaysia itu penduduknya cuma sekitar 33 juta orang. Kalau dibandingin sama Indonesia, itu kayak ngebandingin konser di Stadion GBK sama acara pensi sekolah. Jauh banget men. Buat perusahaan yang mau ekspansi dan jualan langsung ke konsumen, Malaysia tuh kekecilan. Nggak nawarin skala pasar yang bikin cuan maksimal. Kalau lu mau jualan produk volume tinggi atau bangun ekosistem bisnis raksasa, pasar sekecil itu tuh kendala berat. Mendingan perusahaan kita fokus ngegedein otot di pasar domestik Indonesia yang basis konsumennya bejibun daripada buang duit di kolam yang ikannya dikit kayak Malaysia. Terus, ada masalah klasik yang bikin males yaitu ketidakpastian regulasi sama kebijakan fiskal. Lo tahu kan rasanya digantungin? Nah, investor juga males digituin. Dalam beberapa dekade terakhir, insentif di Malaysia tuh sering banget direvisi atau malah dipangkas. Udah gitu birokrasinya kadang ribet dan makan waktu persis kayak ngurus surat tanah yang nggak kelar-kelar. Investor jangka panjang itu butuh kepastian, bukan kejutan. Kalau aturan main bisa berubah sewaktu-waktu kayak mood orang lagi PMS, perusahaan ngerasa lebih aman nanam duit di Indonesia atau negara lain yang aturannya lebih chill dan stabil. Gara-gara ketidakpastian ini, Malaysia jadi kalah saing sama tetangga-tetangganya yang lebih gercep ngejaga kepastian hukum. Belum lagi masalah infrastruktur dan konektivitas. Oke, Malaysia punya pelabuhan sama bandara internasional. Tapi kalau kita ngomongin kebutuhan industri manufaktur dan teknologi yang butuh distribusi secepat kilat, logistik canggih, dan konektivitas anti lelep, Malaysia itu kebanting sama Singapura atau bahkan Indonesia sekarang. Singapura tuh fasilitas logistiknya udah kelas dunia, jalur perdagangannya enak banget buat ekspor ke Eropa, Australia, sama Asia Timur. Sementara di Malaysia sektor kayak EV atau electric vehicle, baterai, sama manufaktur digital itu masih ketinggalan kereta. Jadi pas perusahaan mau investasi di industri masa depan, Malaysia nggak punya wow factor yang strategis. Terus jangan lupa soal duit alias biaya operasional. Biaya tenaga kerja di Malaysia itu relatif lebih mahal dibanding negara tetangga tertentu, apalagi buat sektor manufaktur dan teknologi. Udah gajinya lumayan, ditambah pajak sama tarif yang kadang bikin dompet perusahaan sesak napas. Jadinya Malaysia dilihat sebagai opsi yang kurang kompetitif. Mendingan duitnya diputar di Indonesia yang biayanya lebih efisien, dapat insentif fiskal plus pasarnya gede. Hitungan bisnisnya lebih masuk akal bro, biar nggak dikira ngomong doang nih. Ada contoh nyatanya.
Rex Industri Berhad, perusahaan yang main di pengolahan makanan, baru-baru ini mutusin buat ngejual seluruh operasi mereka di Malaysia senilai 40 juta ringgit atau sekitar 8,4 juta dolar Amerika. Duitnya buat apa? Buat fokus ngembangin bisnis di Indonesia. Gila nggak tuh? Ini bukti kalau perusahaan yang tadinya punya kaki kuat di Malaysia aja lebih milih potong kaki di sana buat lari kenceng di Indonesia karena prospek pertumbuhannya lebih jelas dan kebijakannya lebih mendukung. Nggak cuma Rex, beberapa perusahaan agribisnis sama manufaktur kelas menengah kita juga mulai ngurangin kapasitas atau tutup cabang di sana. Tren ini tuh kayak lampu kuning buat Malaysia, tanda kalau daya tarik mereka udah mulai pudar. Selain masalah internal Malaysia, kompetisi dari negara lain juga makin sadis. Singapura tetap jadi raja karena infrastruktur finansialnya dewa, hukumnya pasti, dan akses ke ASEAN gampang. India juga lagi gencar-gencarnya nawarin insentif produksi lewat program PLI atau Production Link Incentive, plus pasar domestik mereka yang juga raksasa. Vietnam, jangan tanya, mereka jadi magnet buat sektor elektronik dan manufaktur. Bahkan China sama Hong Kong tetap jadi pusat modal dan supply chain, di mana Indonesia sering jadi hub regionalnya. Dibandingin sama negara-negara monster ini, Malaysia tuh kalah telak soal insentif, kepastian, sama skala pasar. Dampaknya buat ekonomi Malaysia, wah lumayan perih gengs. Pas perusahaan Indonesia narik modal, lapangan kerja lokal di sana jadi berkurang, ekspor mereka turun, dan pemasukan pajak negara jadi seret. Reputasi Malaysia sebagai surga investasi di mata investor ASEAN juga mulai boncos. Mereka dilihat sebagai negara yang lamban dan kurang fleksibel kalau dibandingin sama Indonesia, Vietnam, atau Singapura. Dulu Malaysia dianggap pasar yang stabil dan cuan, tapi realita zaman now ngomong sebaliknya. Apalagi sektor teknologi sama manufaktur maju di sana tuh masih terbatas banget. Industri baterai EV, elektronik canggih, sama manufaktur digital belum berkembang pesat. Jadi perusahaan yang mau main di sektor ini ya milih kabur ke negara lain. Contohnya nih, perusahaan teknologi Indonesia lebih demen lari ke India buat produksi ponsel sama komponen elektronik. Kenapa? Karena insentif pemerintah India jelas, infrastrukturnya support, dan konsumennya banyak. Malaysia cuma dapat remah-remah, jadi pasar minor doang. Ada juga strategi diversifikasi risiko yang dimainin sama perusahaan kita. Pas mereka mindahin modal ke negara lain, tujuannya biar nggak gantungin nasib di satu pasar atau satu kebijakan doang. Ini bikin mereka lebih tahan banting kalau ada perubahan regulasi atau krisis ekonomi. Strategi ini relevan banget karena Malaysia dianggap punya tingkat ketidakpastian kebijakan yang tinggi. Jadi mendingan cari aman dengan naruh duit di Indonesia, India, atau Vietnam. Faktor psikologis sama reputasi juga ngaruh banget. Malaysia tuh sekarang dianggap lelet, ngerespons kebutuhan investor, apalagi di tengah perubahan global yang cepet banget. Sementara Indonesia lagi agresif-agresifnya nawarin paket insentif dan manjain investor, Malaysia kayak jalan di tempat. Kehilangan momentum, bos. Investor yang mikir jangka panjang pasti milih negara yang ngasih stabilitas, bukan negara yang manis di luar tapi pahit di dalam. Belum lagi biaya operasional di Malaysia yang sering dianggap kemahalan dibanding negara lain yang nawarin paket serupa. Pajak, tarif, biaya tenaga kerja, semuanya jadi beban tambahan. Misalnya nih, biaya logistik sama distribusi buat manufaktur di Malaysia itu relatif lebih tinggi dibanding Indonesia atau Vietnam. Perusahaan ngelihat ini sebagai ketidakefisienan alias bakar duit, makanya mereka milih pindah lapak produksi. Fenomena ini juga ngefek ke hubungan ekonomi ASEAN secara keseluruhan. Pas perusahaan Indonesia ngurangin jatah investasi di Malaysia, duitnya lari ke tetangga lain, bikin kompetisi regional makin panas. Negara kayak Vietnam sama India yang proaktif banget narik investasi sekarang jadi primadona baru. Malaysia meskipun sebenarnya punya potensi malah kehilangan posisi strategisnya di peta investasi ASEAN. Ketidakpastian kebijakan di Malaysia makin memperparah persepsi negatif ini. Bayangin, lu mau bisnis jangka panjang tapi aturannya berubah-ubah nggak konsisten. Pusing kan? Investor butuh kepastian. Dan pas itu nggak ada, duit bakal ngalir ke tempat yang lebih stabil kayak air cari dataran rendah. Indonesia dengan segala reformasi dan insentif yang jelas jadi tempat berteduh yang aman. Malaysia yang dulu dikenal ramah investasi sekarang dicap terlalu lambat dan kaku. Intinya, tren perusahaan Indonesia narik modal dari Malaysia ini adalah tamparan keras atau realitas pahit buat tetangga kita. Malaysia masih relevan sih di sektor tertentu, tapi kalau mau narik investasi kakap yang strategis, mereka kudu reformasi besar-besaran. Kebijakan fiskal, insentif, infrastruktur, kepastian regulasi, semua harus dibenerin.
Kalau enggak, ya siap-siap aja perusahaan Indonesia sama investor global bakal terus anggap Malaysia sebagai opsi cadangan, sementara fokus utamanya tetap di Indonesia atau negara lain yang lebih kompetitif. Kisah ini ngasih pelajaran penting banget. Investasi itu bukan cuma soal duit, tapi soal kepastian, pasar, sama strategi jangka panjang. Perusahaan Indonesia tuh makin pinter, gengs. Mereka tahu cara nempatin modal, milih negara yang paket komplit yaitu pasar gede, insentif stabil, dan hukum jelas. Malaysia harus sadar kalau pesona lama mereka udah mulai luntur kalau nggak cepet-cepet adaptasi. Buat perusahaan kita, ini kesempatan emas buat manfaatin pasar sendiri dan tetangga lain yang lebih menguntungkan ninggalin Malaysia di belakang. Indonesia dengan populasi jumbo, pasar domestik kuat, dan kebijakan yang pro-investor sekarang jadi contoh negara ASEAN yang bisa nahan modal dan narik investasi baru. Perusahaan Indonesia yang tadinya ngandelin Malaysia buat ekspansi regional, sekarang balik kanan jadiin Indonesia markas utama, sambil buka cabang di negara lain yang lebih worth it. Malaysia yang dulu dianggap mitra penting, sekarang posisinya kejepit gara-gara pasar sempit, infrastruktur kurang, dan kebijakan yang nggak jelas. Tren ini bukan cuma soal selera perusahaan Indonesia yang berubah, tapi nandain pergeseran strategi investasi di ASEAN. Investor global sama perusahaan kita sekarang ngelirik Indonesia, India, Singapura, dan Vietnam sebagai opsi yang lebih cuan. Malaysia harus kerja ekstra keras biar tetap relevan. Tanpa reformasi kilat, Malaysia bakal terus kehilangan posisinya sebagai tujuan investasi utama, sementara perusahaan Indonesia dan global bakal parkir duitnya di tempat yang lebih aman dan menguntungkan. Terus ada juga aspek sektor industri yang bikin Malaysia makin nggak menarik. Perusahaan Indonesia di sektor manufaktur, teknologi, sama agribisnis tuh ngadepin kenyataan pahit pas operasi di sana. Contohnya, sektor elektronik Malaysia udah ngos-ngosan lawan Vietnam atau India yang punya insentif PLI dan basis manufaktur yang booming. Buat perusahaan kita, milih Malaysia berarti siap-siap biaya produksi lebih mahal, infrastruktur terbatas, dan pasar kecil. Sementara di Vietnam atau India dapat paket lengkap, yaitu insentif fiskal, tenaga kerja murah, dan akses pasar gede. Malaysia jelas kalah saing. Contoh konkret lagi nih, di sektor agribisnis sama makanan olahan. Banyak perusahaan Indonesia yang tadinya ekspor ke Malaysia mulai tutup pabrik atau ngurangin kapasitas gara-gara regulasi impor yang bulat, tarif yang nggak konsisten, sama selera lokal yang terbatas. Rex Industri Berhad itu cuma salah satu contoh. Jual aset 40 juta ringgit buat fokus di Indonesia itu langkah bold banget. Ini nandain pergeseran strategi modal. Dari yang tadinya naruh aset di Malaysia, sekarang mending fokus domestik atau ekspansi ke negara lain yang untungnya lebih jelas. Di sektor teknologi juga sama aja. Banyak perusahaan teknologi Indonesia lagi nimbang-nimbang buat mindahin produksi atau fasilitas riset dari Malaysia ke India, Singapura, atau Vietnam. Pemicunya ya, kebijakan insentif di negara-negara itu yang jauh lebih agresif. India misalnya berani kasih subsidi tunai langsung buat produksi fasilitas riset sama insentif PLI sampai miliaran dolar. Malaysia walaupun punya tenaga kerja terampil nggak berani kasih insentif segila itu. Ya jelas perusahaan kita cari yang lebih aman dan menguntungkan dong. Infrastruktur juga jadi tantangan berat buat Malaysia. Buat manufaktur modern sama teknologi canggih, akses logistik, energi, sama transportasi itu nyawa. Di Malaysia, beberapa pabrik ngalamin keterbatasan energi sama transportasi, sementara di Singapura, India, atau Vietnam, infrastrukturnya udah siap tempur buat produksi skala besar dan distribusi global. Ini jadi alasan tambahan kenapa perusahaan Indonesia milih say goodbye sama Malaysia. Efek dominonya kerasa banget di investasi regional. Pas duit dari perusahaan Indonesia cabut dari Malaysia, dananya pindah ke tetangga, bikin daya saing tetangga makin ngeri. Singapura makin kuat jadi hub finansial dan logistik, Vietnam jadi pusat manufaktur elektronik dan EV, India jadi raja teknologi tinggi. Malaysia walau punya potensi, mulai hilang dari radar strategis peta investasi ASEAN. Ditambah lagi, ketidakpastian regulasi di Malaysia bikin persepsi makin negatif. Banyak perusahaan Indonesia curhat soal aturan yang pelin-pelan, entah itu soal pajak, impor, atau izin usaha. Kalau kebijakan yang dijanjikan tiba-tiba berubah, perusahaan tuh kena risiko finansial dan operasional. Indonesia sebaliknya, ngasih kepastian lewat aturan yang konsisten dan insentif fiskal yang clear. Investor lebih milih kepastian jangka panjang daripada janji manis sesaat, makanya Malaysia kalah pamor. Dampak lain juga kena ke sektor tenaga kerja dan inovasi. Pas perusahaan Indonesia cabut, lapangan kerja buat tenaga ahli lokal di Malaysia hilang dan kemampuan negara itu buat ngembangin ekosistem teknologi jadi mandek. Investor ngelihat ini sebagai risiko tambahan, kalau Malaysia aja nggak bisa nahan perusahaan besar, gimana mau ada inovasi atau transfer teknologi.
Ini makin bikin perusahaan Indonesia yakin buat milih negara lain yang nawarin paket komplit tenaga kerja terampil, insentif, dan prospek pertumbuhan. Malaysia juga punya masalah biaya. Biaya tenaga kerja, pajak, sama logistik di beberapa sektor itu lebih mahal dibanding tetangga. Buat perusahaan yang mau ekspansi cepat dan efisien, ini tembok gede. Perusahaan Indonesia mikir, modal gue bakal lebih optimal kalau ditaruh di Indonesia sendiri atau negara lain yang biayanya lebih rendah, tapi dukungan pemerintahnya jelas. Dari kacamata strategis, perusahaan Indonesia sekarang mainnya diversifikasi global. Daripada taruh semua telur di satu keranjang Malaysia, mereka sebar modalnya mulai dari produksi di India, riset di Singapura, ekspor lewat Vietnam, dan pasar utamanya tetap Indonesia. Strategi ini ngurangin risiko geopolitik, perubahan kebijakan, dan gangguan pasar. Malaysia, dengan regulasi yang nggak stabil dan pasar mini makin nggak punya peran di strategi diversifikasi ini. Perusahaan Indonesia juga mulai ngejar peluang pasar baru yang lebih gurih. India, penduduknya 1,4 miliar lebih, anak mudanya banyak banget. Vietnam nawarin biaya produksi murah dan industri teknologi tingginya ngebut. Malaysia, dengan 33 juta orang, nggak bisa nawarin skala pasar yang sebanding. Makanya perusahaan kita lebih fokus ke negara-negara pasar raksasa dan insentif menarik ninggalin Malaysia jadi tujuan investasi kelas 2. Dampaknya jangka panjang buat Malaysia, wah suram. Investasi turun berarti pajak turun, lapangan kerja hilang, daya saing regional nyungsep. Kalau tren ini lanjut terus, Malaysia bakal makin susah narik perusahaan baru sementara tetangga makin tajir investasi. Ini peringatan keras kalau Malaysia harus reformasi kebijakan fiskal, insentif, dan infrastruktur biar nggak jadi museum doang. Ada juga tantangan budaya bisnis dan adaptasi investor. Banyak perusahaan Indonesia ngerasa birokrasi Malaysia itu lelet, komunikasi sama pemerintahnya nggak jelas, dan kebijakan sering berubah tanpa kulo nuwun dulu. Ini bikin ketidakpastian tinggi dan risiko operasional. Indonesia dengan kebijakan yang lebih transparan dan dukungan pemerintah yang konsisten jadi alternatif yang jauh lebih seksi. Selain ekonomi dan regulasi, faktor psikologis juga main peran. Perusahaan Indonesia ngelihat Malaysia sebagai negara yang dulu oke, tapi sekarang nggak stabil dan kurang responsif. Pas mau bisnis regional, mereka cari negara yang ngasih kepastian dan prospek jangka panjang. Malaysia dianggap kurang gercep dibanding tetangga. Fenomena ini kelihatan jelas dari kelakuan beberapa perusahaan gede kita. Grup agribisnis sama makanan olahan mulai ngurangin kapasitas di Malaysia, tutup pabrik, atau mindahin produksi ke Indonesia atau Vietnam. Ini tanda kalau Malaysia bukan lagi pilihan utama buat ekspansi. Alasannya, kombinasi maut yaitu pasar kecil, biaya mahal, regulasi pelin-pelan, dan insentif kalah saing. Terakhir, Malaysia kalah dalam pengembangan industri baru dan inovasi. Sektor EV, baterai, manufaktur digital di sana masih ketinggalan jauh dari Vietnam, India, atau Singapura. Buat perusahaan Indonesia yang mau ikut tren teknologi masa depan, Malaysia nggak punya keunggulan strategis. Ini yang dorong mereka naruh modal di negara lain yang lebih fokus ke industri masa depan. Secara regional, tren ini nunjukin kalau Malaysia harus adaptasi cepat kalau mau tetap relevan. Tanpa reformasi, mereka bakal terus kehilangan posisi sebagai tujuan investasi utama. Perusahaan Indonesia makin cerdas, gengs. Mereka naruh modal di tempat yang ngasih kombinasi optimal, yaitu pasar gede, insentif jelas, infrastruktur oke, dan kepastian hukum. Malaysia yang dulu dianggap sohib penting, sekarang posisinya lagi sulit. Dalam konteks global, pergeseran ini juga nunjukin perubahan strategi perusahaan multinasional. Investor sekarang lebih peduli sama kepastian jangka panjang, diversifikasi risiko, sama prospek pertumbuhan, bukan cuma cari buruh murah atau pajak rendah sesaat. Malaysia harus sadar, daya tarik tradisionalnya udah nggak mempan. Kalau nggak berubah, perusahaan Indonesia dan investor global bakal terus mindahin modal ke negara yang lebih menguntungkan dan aman. Jadi kesimpulannya, Malaysia lagi ngadepin realitas pahit yaitu kehilangan daya tarik di mata perusahaan Indonesia, kalah saing sama tetangga yang lebih galak, dan punya banyak PR internal kayak regulasi, infrastruktur, sama biaya tinggi. Perusahaan Indonesia sekarang udah level up, lebih pintar manfaatin peluang domestik dan ekspansi ke negara lain yang strategis. Malaysia kalau nggak segera reformasi bakal makin ketinggalan di ASEAN, sementara Indonesia dan tetangga lainnya makin melesat ke atas. Gitu, gengs.